Mohon maaf, saya tidak akan berteman dengan teman-teman pendukung 02 apapun itu alasannya. Karena mereka sudah merusak demokrasi di negeri ini. Yap, Mbak Nopi ini adalah salah satu aktivis 98. Kita harus akui konsistensi Mbak Nopi ini tidak sudi berada di barisan orang-orang yang melanggar konstitusi, orang yang melanggar HAM, dan melakukan sebuah kecurangan pada pemilu di 2024 ini. Saya kira itu hal yang luar biasa karena tidak mudah tergoda. Semoga tetap tegak lurus dengan sebuah kebenaran dan tetap melawan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Tidak hanya itu, tak henti-hentinya Mama melakukan sebuah orasi yang keras terhadap Pak Jokowi, terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan bahkan mengecam Pak Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya sebagai presiden. Untuk video lengkapnya kita simak dulu terlebih dahulu agar sahabat-sahabat tidak merasa bosan dengan ocehan saya, dan jangan lupa berikan penilaian terhadap apa yang menjadi aksi-aksi Mbak Nopi maupun Mama ini. Langsung saja ke videonya seperti apa. Mohon maaf, saya tidak akan berteman dengan teman-teman pendukung 02 apapun itu alasannya. Karena mereka sudah merusak demokrasi di negeri ini. KPU, saya nggak habis pikir. Gaji udah dinaikin, semuanya udah enak, duduk di ruang ber-AC. Tapi ternyata Komisi Pemilihan Umum itu tidak bisa bersikap netral. Ternyata KPU itu semuanya adalah orang-orang antek Jokowi. Ingat KPU, mungkin kalian menganggap bahwa Jokowi yang saat ini yang menguasai Indonesia. Jokowi adalah sang penguasa di negeri ini. Tapi kalian lupa, ketika Tuhan berkehendak, Jokowi hanyalah sampah di mata Tuhan, dan Jokowi bukanlah apa-apa. Kalian orang-orang yang berada di belakang Jokowi, berbahagialah kalian di atas derit tangis penderitaan keluarga korban 98. Berbahagialah kalian, menarilah kalian di atas penderitaan rakyat Indonesia. Waktu itu pemilu kampanye bagi-bagi bansos. Sekarang akhirnya kita kesulitan beras. Apakah rakyat yang disalahkan? Terus iklim El Nino yang disalahkan? Sekalian aja, ya telur mahal, ayam yang disalahin tuh, pantat ayamnya pindah ke depan. Tanggung Jokowi, gitu ya, menyalahkan cuaca, menyalahkan ini itu. Sekalian aja daging mahal, salahin tuh sapi. Ya, jangan nyalahin Allah, apa-apapun semua disalahin. KPU menyalahkan KPPS. Udahlah, kalian tuh jangan lebar batu sembunyi tangan. Kalian di dalam itu manusia-manusia munafik KPU, manusia-manusia yang rakus. Nah, kalian gak malu ya? Kalian kasih makan anak istri kalian, keluarga kalian dari duit hasil mengkhianati rakyat, hasil menggerogoti rakyat. Kalian biadab KPU, kalian biadab KPU. KPU pun sama, nggak lebih harga dirinya dari seekor anjing. Pak polisi, maksudnya apa? Kemarin pakai nasi tutup plastik lagi, sekarang pakai besi beton. Kalian pikir kita nggak bisa nerabas? Bisa, semua cara bisa kita lakukan. Kita juga bisa kalau mau membakar KPU. Kalian pikir kita takut? Kita bisa kalau mau membakar KPU detik ini juga. Nah, kalian pikir KPU itu milik kalian sendiri sampai kita rakyat harus dikasih pagar beton seperti ini? Pengecut kalian KPU. Dan yang saya nggak sehingga dia ingin mendirikan dinasti dengan memperpanjang kekuasaan, mengestafetkan kekuasaan pada anaknya, memberikan kekuasaan-kekuasaan di daerah pada menantunya, menguasai yuridis dengan
ya lembaga yudikatif dengan menempatkan adik iparnya. Jangan heran jika nanti Kaisang juga akan menjadi seorang gubernur. Jangan heran 2044 yang ETS akan mencalonkan jadi presiden. Sekalian aja semua provinsi keluarganya, sehingga republik ini akan menjadi republik, bukan lagi republik, tapi Kingdom of Jokowi. Jadi sekali lagi, negara ini bukan negara kerajaan, negara ini bukan negara monarki, negara ini terdiri dari berbagai ribuan macam suku, kelompok, elemen, dan segala macamnya. Artinya tidak ada nilai tawar selain hanya demokrasi jalan terbaik. Tapi kemudian hari ini demokrasi telah dihianati. Saya katakan untuk yang terakhir kawan-kawan, kita sepakat Jokowi adalah penjahat demokrasi. Setuju kawan-kawan? Sekali lagi, Jokowi adalah penjahat demokrasi. Sekali lagi, Jokowi adalah penjahat demokrasi. Mari kita dukung hak angket. Bansos hanyalah model politik untuk tentang panas bansos. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rekan-rekan kawan-kawan, dari Sabang sampai Merauke, kita berdiri di sini untuk menuntut keadilan. Saya sebagai bangsa dan negara Indonesia mewakili dari Medan, bahwasanya kita di sini berdiri di sini untuk mendukung hak angket. Yap, itulah aksi sebagian rakyat Indonesia yang melakukan sebuah aksi demonstrasi dengan berbagai isu, baik itu mendorong hak angket, memaksulkan Jokowi, dan menggugat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya kira aksi-aksi demonstrasi beberapa hari ini belum berakhir. Sampai hari ini masih saja melakukan sebuah aksi dan beberapa kata-kata kasar yang sudah mendarat di muka Pak Jokowi. Saya kira rakyat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia betul-betul sudah sangat parah, sudah sangat keterlaluan melakukan aksi dengan kata-kata yang begitu kasar. Semoga kekisruhan ini cepat terselesaikan, drama pilpres ini bisa selesai dengan baik, dengan damai, agar Indonesia bisa lebih baik dari sebelumnya dan bahkan jadi lebih baik dari yang terbaik. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Prabowo, saya kira saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Nopi, bahwa dia tidak sudi berada di barisan 02. Kenapa? Karena terlalu banyak kelakuan busuk yang dilakukan oleh 02, terutamanya Pak Jokowi, yang menghalalkan segala cara bagaimana agar bisa memenangkan anaknya sebagai wakil presiden di 2024. Mulai dari pencalonannya sampai MK, yaitu Pak Usman, mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan hanya demi sang ponakan, yaitu Gibran. Kemudian perangkat desa juga dimainkan oleh Pak Jokowi, KPU juga di bawah kendali Pak Jokowi. Saya kira kita sudah tahu. Dan kemudian yang paling parahnya, Pak Jokowi melakukan hal-hal yang seperti ini dengan memenangkan orang yang melanggar HAM, yang seharusnya menjadi musuh negara, sekarang dijadikan sebagai orang yang nomor satu di negara ini, dijadikan sebagai presiden. Saya kira apa yang terjadi di negara ini sudah cukup memprihatinkan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.